Pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD. Apa itu pertolongan pertama pada gawat darurat? Adalah rangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Siapa yang melakukan PPGD, first responder atau penolong pertama adalah masyarakat awam yang sudah dibekali pengetahuan, teori, dan praktek untuk merespon dan melakukan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Ketiga, mengapa masyarakat umum harus melakukan PPGD? Kita tidak dapat selalu mengandalkan layanan ambulans atau paramedik untuk segera tiba di lokasi kejadian. Terbatasnya alat dan waktu. Keempat, tujuan pertolongan pertama: menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera penyakit menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Kelima, bagaimana cara melakukan PPGD? Mengikuti algoritma dasar PPGD. Ada pasien tidak sadar, pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong. Lalu, beritahukan kepada lingkungan kalau Anda akan berusaha menolong. Cek kesadaran pasien. Terus cara mengecek kesadaran pasien dengan metode AFPU. Pertama, alert, mengecek kesadaran korban jika korban tidak sadar. Yaitu verbal, panggil korban dengan berbicara keras di telinga korban. Jangan menggoyangkan atau menyentuh pasien. Jika tidak merespon, lanjut ke poin pain. Cobalah beri rangsang nyeri pada pasien, misalnya dengan menekan bagian putih dari kuku tangan. Selain itu, dapat juga dengan menekan bagian tengah tulang atau area di atas mata. Unresponsive. Jika pasien masih tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponsive. Dalam keadaan seperti ini, segera panggil bantuan dari pihak medis. Call for help. Cara meminta bantuan petugas medis. Telepon ambulans 119 setelah melakukan pertolongan pertama, tapi jika ada 2 orang atau lebih, minta tolong ke orang lain untuk menelpon sementara pada memberi pertolongan. Lalu ketika meminta tolong orang lain memanggilkan ambulans, jangan teriak tanpa arah. Teriaklah pada satu orang yang spesifik, lebih baik orang yang pertama kali Anda lihat. Teriakan tanpa arah akan membuat orang lain bingung. Saat menelpon ambulans untuk meminta bantuan medis, beritahukan jumlah korban, kesadaran korban, sadar atau tidak sadar, perkiraan usia dan jenis kelamin, tempat terjadi kegawatan pada kasus gawat darurat akibat kecelakaan. Walaupun Anda berniat baik ingin menolong, sebaiknya jangan asal memindahkan pasien korban kecelakaan. Memindahkan pasien gawat darurat dengan cara keliru bisa berisiko fatal, bahkan meninggal. Hai, perkenalkan saya Sinta Kulsina Mantiri dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan. Pada saat ini saya mengajak teman-teman dan adik-adik sekalian, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Universitas Pembangunan Indonesia sudah berakreditasi B yang berfakultas S1 Sastra, S1 Pertanian, S1 Hukum, Teknik, Ilmu Sosial, dan Politik, dan Keperawatan. Terima kasih. Dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan.